warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, dan tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Dan yang paling penting, share video ini ke grup dan teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Nah, selanjutnya adalah SPTJM. Sekarang yang kedua ini adalah SPTJM PPG 2025. Nah, sebelumnya di PPG barangkali tidak ada SPTJM, ya. Nah, sekarang ada SPTJM. Tapi tidak semua guru itu bisa buka SPTJM. Tidak semua guru. Jadi cuma guru-guru tertentu yang menurut verifikasi di sistem itu memang harus harus membuat SPTJM baru bisa ikut langkah seleksi berikutnya, gitu ya. Nah, SPTJM ini dikeluarkan cuma untuk memenuhi kebutuhan data untuk PPG, ya, untuk PPG guru tertentu, ya, guru tertentu di tahun 2025 ini yang mungkin prosesnya mungkin udah dimulai dari baru akan dimulai, ya. Kurang lebih nanti teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan adalah pada saat Anda membuat SPTJM, jangan rubah data apapun. Jangan rubah data apapun dari template yang tidak sesuai dengan juknisnya, sesuai dengan petunjuknya, ya, petunjuk pengisiannya. Jadi kalau misalnya nama tanpa gelar di dapodiknya, ya sudah, biarkan saja nama tanpa gelar, nggak usah ditambahin gelarnya. Kalau namanya sudah terlanjur pakai gelar, ya sudah, biarkan pakai gelar, nggak usah dirubah jadi tidak atau dihapus gelarnya, gitu ya. Nah, kalau ternyata data itu memang salah di dapodik, ternyata datanya salah, perbaiki dulu data di dapodiknya, baru ikut lagi baru buka lagi info-GTK-nya untuk SPTJM, gitu ya, untuk pembuatan SPTJM-nya. Nah, ini teman-teman, jadi ini sangat tergantung dengan data dapodiknya, ya. Kalau dapodik Anda selama ini cuek, tidak tidak melakukan tidak melakukan proses dapodiknya dulu dengan benar, ya, barangkali nanti di sini datanya juga akan salah, gitu. Karena barangkali banyak teman-teman guru yang berpikiran, oh, saya belum berserdik, saya tidak terima tunjangan profesi, maka sudahlah, data saya biarin aja dulu. Nah, kalau dengan kata-kata biarkan aja dulu, nah, ini bisa jadi data Anda sekarang termasuk yang salah dan belum bisa ikut PPG-nya, ya, karena selalu mengabaikan data-data yang seharusnya itu sudah diperbaiki dari sebelum-sebelumnya, gitu ya. Nah, ini jadi yang pertama adalah data nama kepala sekolah. Data nama kepala sekolah, ya. Kalau nama kepala sekolahnya itu namanya Udin, ya sudah, biarkan Udin, nggak usah jadi Samsudin, nggak usah, ya. Terus jabatan, kalau jabatan di situ kepala sekolahnya masih PLT, ya biarkan dia PLT. Kalau memang di dapodiknya PLT, ya biarkan dia PLT. Kalau ada NIP-nya, cek NIP-nya benar atau salah, ya. Tapi kalaupun salah, nanti ya perbaikannya di dapodik, berarti data kepala sekolahnya masih salah NIP-nya, ya. Instansinya, ini sekolah induk, ya, harusnya sekolah induknya tidak salah. Kalau sekolah induknya masih salah, itu yang membingungkan, kenapa kok bisa salah Anda mengajar di tempat yang tidak seharusnya, gitu ya. Kalau memang sekolah induknya salah, jadi, nah, kalau sekolah induknya salah bagaimana? Ya perbaiki juga di dapodiknya. Lewat mana? Ya, kalau setahu saya prosedur untuk perbaikan sekolah induk kayaknya untuk yang negeri ada di Dinas Pendidikan. Saya tahu kalau yang swasta kayaknya di Dinas Pendidikan, ya.
Jadi lewat kakak data dik, karena itu nanti ada unsur penugasannya di sana, ya. Nah itu harus harus datang ke sana berarti segera mungkin, karena pada saat proses data itu berlangsung, terus Anda belum perbaiki juga, maka ya barangkali akan kelewat waktunya nanti, gitu ya. Terus data guru yang dinyatakan di dalam SPTJM. Data guru yang dalam data SPTDM ini harus sama sesuai dengan data Dapodik. Jangan dirubah nih. Ini jangan dirubah nih, ya. Ini jangan dirubah. Karena kalau dirubah nanti bisa jadi SPTJM-nya akan ditolak oleh BBGTK. Karena memang panduannya begitu, ya. Jadi harus sama. Jadi ini tidak boleh dirubah, ya. Oke, selanjutnya pernyataan yang harus dicantumkan, ya. Guru atau kepala sekolah aktif pengajar bertugas, nah, ini harus plek-plekan nih kayak begini tulisannya nih nanti nih di SPTJM ya. Ya, harus ada itu. Nah, dan Anda semua tidak usah bingung. Tidak usah bingung, nggak usah mikirin gitu bagaimana ngetik segala macam nanti, karena di Info GTK disertakan juga template-nya, ya. Jadi ada template-nya nanti. Jadi Anda semua bisa mendownload template-nya, gitu ya. Tapi di mana download template tersebut? Ya, download template tersebut ini ada di sini. Di Info GTK yang saya bilang tadi, sekarang pasti keluarnya adalah perpal lainnya. Di sini akan ada dua tabs, yaitu Perpal Ijazah dan SPTJM PPG 2025. Kalau Anda mau Perpal Ijazah, maka klik Perpal Ijazah, maaf. Kalau Anda mau SPTJM ya, maka klik tab SPTJM ya. Nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Nah, tapi kalau Anda memang belum dianggap secara apa namanya sistem belum bisa membuat SPTJM, maka di sini tidak akan keluar tulisan SPTJM. Berarti memang Anda belum diperkenankan untuk membuat SPTJM. Nah, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, nanti ini statusnya, ya, kurang lebih nanti akan seperti ini. Yang pertama ada proses unduh template SPTJM. Ya, jadi Anda klik ini, unduh template SPTJM. Unduh template SPTJM ini cuma dilakukan sekali. Ya, cuma dilakukan sekali dalam satu urutan prosedurnya ya. Cuma sekali. Jadi kalau sudah unduh, maka selanjutnya itu adalah harus unggah, ya. Nah, pada saat unduh, maka yang perlu Anda perbaiki, ya, nih, ya, yang harus Anda perbaiki, jadi yang untuk unduh ya nih, yang harus diperbaiki itu ya adalah nanti akan kita bahas berikutnya ya. Di dalam sini, di dalam belum unduh ini ada dua status. Yang pertama belum unduh, yang kedua sudah unduh ya. Kalau sudah unduh berarti keterangannya dia sudah unduh dan ini berubah menjadi abu-abu, nanti tombol ini menjadi abu-abu. Jadi tidak bisa lagi untuk unduh kedua itu ya. Oke. Ini yang harus diperhatikan. Tata cara dan keterangan pengisian SPTJM sebagai berikut. Bagian kop surat disesuaikan dengan kop surat yang berlaku pada sekolah induk. Ingat, nanti di SPTJM nanti di terakhir ya berkasnya akan saya tampilkan, tapi sekarang bayangin aja dulu. Jadi nanti di dalam SPTJM itu ada kop surat. Nah, kop surat itu adalah kop suratnya sekolah. Nah, itu boleh diedit. Itu masukkan, edit. Ya, jadi menjadi tempelkan kop suratnya. Ya, kop surat sekolahnya, ya. Ya, karena ini filenya Word ya. Filenya dalam bentuk Word, MS Word, ya. Jadi itu masih bisa diperbaiki, diedit ya. Perbaiki, edit kop suratnya sesuai dengan kop surat dari sekolah induk di mana guru itu mengajar. Kalau Anda mengajar induknya di swasta, terus menambah jamnya di negeri, maka pakai kop surat yang di swasta, karena induk Anda di swasta, bukan di negeri. Tapi kalau induknya negeri, ngajar di swasta, ya pakai yang negeri. Induknya, gitu ya. Jadi lihat induknya di mana. Jadi jangan sekarang, karena saya merasa guru ngajar di sekolah negeri, pakai kop surat negeri, jangan. Jadi lihat induknya, ya. Yang dilihat adalah induknya. Terus, pada bagian kepala sekolah wajib ditandatangani dan distempel basah. Ingat, stempelnya basah.
oleh kepala sekolah. Ya, tapi jangan direndam. Ya, stempel basah. Terus pada bagian mengetahui pilih salah satu. Nah, ini untuk yang mengetahui di bawah. Jadi SPTJM itu diketahui oleh siapa? Ya, kalau dia sekolah negeri, maka oleh kepala dinas atau setidaknya minimal kepala bidang atas nama kepala dinas. Itu masih boleh kan? Tapi disarankan adalah kepala dinas. Cuma kalau kepala dinasnya sedang haji, kan nggak mungkin kita tungguin sampai dia pulang haji. Maka bisa minta kepala bidang atas nama kepala dinas. Ini untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, cukup oleh ketua yayasan, oleh ketua yayasan. Ingat, bukan kepala sekolah, tapi ketua yayasan. Karena kepala sekolah nanti ada porsinya sendiri tanda tangan. Ya, oke. Terus tuliskan nama lengkap dan NIP pejabat yang akan menandatangani SPTJM. Ya, jadi kalau dia ASN, ya, yang sekolah negeri pasti tanda tangan kepala dinas, ini pasti ASN. Maka wajib ada NIP-nya, gitu ya, wajib ada NIP-nya. Terus jika surat ditandatangani oleh ketua yayasan, maka dia NIP-nya strip. Walaupun dia ASN, kalau dia menandatangani sebagai ketua yayasan, maka posisi dia sebagai ketua yayasan. Maka tidak perlu NIP, ya. Tidak perlu NIP kalau ketua yayasan, maka strip saja. Oke. Nah, ini juga di stempel basah sesuai dengan uh, apa namanya instansinya. Kalau dinas pendidikan ya stempel basah dinas pendidikan. Kalau yayasan ya stempelnya yayasan. Ya, klik seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah, ya ini kan sudah diklik unduh nih ya. Ini sudah unduh nih statusnya. Sudah unduh, terus sudah diperbaiki. Maka langkah berikutnya adalah unggah hasil scan SPTJM. Diunggah. Jadi tadi file yang tadi tuh ya kopnya sudah diganti, ya kan? Terus pejabatnya yang mengetahui tadi sudah dituliskan, NIP-nya sudah dituliskan juga. Nah, lalu di print. Di print dibuatkan file dalam format PNG. PNG ya, dalam format PNG, image PNG yang besarnya jangan lebih dari 500 kilobit. Ya, usahakan kurang. Ya, karena kalau kadang-kadang kalau 500 itu ke sistem kebaca suka lebih aja gitu ya, karena lebih sedikit aja ke ya itu ketolak. Maka usahakan kurang dari 500 lah ya. Nah, ini unggah hasil SPTJM-nya ya. Di dalam unggah SPTJM-nya juga ada dua statusnya, yaitu belum unggah dan sudah unggah ya. Pasti paham lah ya. Kalau sudah unggah berarti berkas SPTJM-nya sudah diunggah. Kalau belum ya seperti ini berarti belum. Nah, nanti dia akan keluar, ya akan keluar siapa yang mengunggah, siapa yang tanggal berapa diunggahnya, gitu ya. Jadi siapa yang mengunggah, tanggal berapa yang diunggah, ini sini akan keluar nanti ya, siapa yang mengunggahnya. Oke, nah eh, ini untuk langkah berikutnya ya setelah diunggah diisi apa maaf, setelah di eh, ya setelah diunduh diisi terus diunggah ya. Nah, ini syarat-syaratnya ya hasilnya harus terbaca dengan jelas ya karena nanti kalau pihak BBGP yang memverifikasi susah ngebacanya ya sementara yang harus diverifikasi kan banyak. Ini kalau susah dibaca akhirnya ditolak nanti gitu ya. Nah, daripada ketolak maka lebih baik usahakan gambarnya itu bisa terbaca dengan jelas ya. Oke, karena memverifikasi berkas kalau satu sih cepat, tapi kan kalau banyak ya ini semakin dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, mungkin mata cepat lelah gitu ya. Oleh karena itu tolong kerjasamanya scan hasil SPTJM ini yang jelas ya. Terus kalau dia sudah unggah, kalau dia sudah unggah, maka yang berikutnya adalah bagiannya tugasnya BBGTK atau BGTK atau KGTK ya sesuai dengan yang ada di provinsi masing-masing ya. Ini mereka melakukan verifikasi. Di dalam sini ini ada
status ini. Pertama menunggu unggah dokumen ya seperti yang ini nih. Ini kan masih menunggu unggah dokumen. Kenapa? Karena dia belum unggah, ya. Begitu juga pada saat dia belum download, apa belum belum unduh ya. Pada saat belum unduh ini tetap menunggu unggah dokumen ya statusnya. Nah, ini ya. Nah, begitu sudah diunggah, maka statusnya berubah menjadi menunggu proses verifikasi. Nah, ini pun sama nih, yang unggah nanti ketahuan siapa. Makanya tolong nanti pada saat mengunduh maupun mengunggah itu gunakan akun masing-masing biar ketahuan ke sini siapa yang menguploadnya gitu ya. Terus sudah verifikasi, sudah verifikasi. Oke. Nah, kalau sudah verifikasi berarti prosesnya sama admin BBGTK, BBGTK ataupun BGTK atau KGTK itu berarti sudah selesai. Sudah selesai itu bisa jadi valid, diterima, bisa jadi ditolak, ya. Nah, kalau berkasnya ditolak, maka keluar di sini statusnya adalah berkas tidak valid. Nah, kalau tidak valid, Anda bisa hapus, ya. Kalau tidak valid bisa dihapus, berarti perbaikan. Nanti kan akan ada kata-kata di sini nih. Ya di bawahnya ada keterangan tidak validnya apa. Misalnya uh, pejabatnya, ya. Misalnya pejabatnya penulisan namanya salah. Tapi kalau pejabat kayaknya enggak lah ya, karena oh iya bisa jadi ya, bisa jadi karena kan dia dia pun tetap tetap di uh, apa diverifikasi nanti ya. Oke. Nah, tapi yang utama yang tadi ya, yang tidak boleh berubah itu yang nama kepala sekolah, terus nama guru itu paten tidak boleh. Maka itu nanti fokusnya akan dicek ke sana. Jadi kalau misalnya namanya ada perubahan, yang di Dapodik yang nggak pakai gelar, terus kita ditambahkan gelar, maka bisa jadi itu akan tertolak. Nanti lihat di sini, ketolaknya karena apa? Nah, itu nanti yang diperbaiki, ya, itu yang diperbaiki. Nah, pada saat untuk bisa memperbaiki, maka Anda harus menolak dulu SPTJM yang sudah ada. Nah, pada saat itu ditolak, maka data Anda itu akan dianggap bersih lagi dan harus mengulang dari awal. Dari mulai unduh, terus unggah, ya, scan, ya, semua ulang lagi dari awal. Jadi dianggap seperti orang habis puasa Ramadan, ya. Jadi dia bersih lagi seperti awal, ya. Jadi kalau dihapus ya. Nah, dan sekarang teman-teman sekalian, kalau sudah diverifikasi, statusnya sudah diverifikasi, jangan hapus. Sebab kalau Anda hapus, Anda akan mengulang lagi proses dari awal. Itu bukan cuma Anda yang repot, tapi BGTK pun itu nanti akan repot, akan melakukan proses ulang lagi. Kecuali kalau Anda memang ada sentimen dengan BGTK, ya, itu berkali-kali mungkin. Jadi kerjanya banyak nanti, ya. Jadi tolong ya jangan hapus kalau memang datanya sudah benar. Itu akan menghambat proses pendaftaran Anda untuk ikut PPG-nya. Oke. Terus berikutnya nih hapus SPTJM ya. Oke, ini udah dibahas lah tadi ya, hapus SPTJM. Terus, nah ini kurang lebih nanti template itu kurang lebih seperti ini ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama bla 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 jabatan kepala sekolah, NIP sekian sekian instansi SD anu misalnya. Nah, ini jangan diedit. Ini jangan diedit. Tapi yang ini dan kop surat silahkan diperbaiki. Sesuaikan dengan status sekolah induknya. Jadi kalau misalnya di kabupaten kotanya sekolah-sekolah negeri ya berarti kepala dinas, kalau swasta ya berarti oleh ketua yayasan gitu ya. Ini bisa disesuaikan yang ini gitu ya. Terus kepala dinasnya juga harus sesuai dengan jenjang sekolah induk. Kalau Anda TK, SD, SMP jangan minta sama kepala dinas provinsi. Nah, itu salah. Nah, itu ya. Jadi mintanya kemana? Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Gitu ya. Oke, terus terima kasih ya. Itu saja untuk proses SPTJM, untuk proses PPG tahun 2025 ini. Baik, dan alhamdulillah demikian Bapak Ibu
Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke grup atau rekan-rekan peserta PBG lainnya supaya makin banyak yang terbantu. Dan pastikan dukung channel YouTube kami dengan cara klik tombol subscribe agar kami semakin semangat membuat konten-konten informatif seputar dunia pendidikan dan juga PPG. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar Bapak Ibu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.